Selamat sore teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Hari ini tanggal 7 Desember 22 jam setengah 6 sore, saya kembali berbagi pengalaman atas permintaan teman-teman latih tendangan dengan membalikkan badan atau istilahnya setengah lingkar begitulah. Nah, sebelumnya seperti video-video yang sering saya unggah pada channel YouTube yang sangat sederhana ini, kita mulai dengan pemanasan dahulu. Semua gerakan yang saya peragakan pada pemanasan sekian menit ini merupakan rangkaian gerakan yang telah saya analisa ataupun praktekkan sebelumnya. Ternyata menurut pengalaman saya, gerak-gerakan ini semuanya akan terpaut ataupun ada fungsinya daripada kolaborasi otot-otot, baik itu otot pinggang, pinggul, paha, kaki, tumit, leher, dan semuanya terhadap gerakan tendangan samsak ke badan samsak. Nah, seperti contoh sekarang melakukan penekanan. Penekanan ini fungsinya adalah otot-otot di lutut ketika akan melentingkan lutut ke daerah samsak atau meluruskan kaki. Kalaupun yang telah terlewat tadi masalah gerakan kaki satu lurus, satu ditekuk, itu juga sama ketika akan kita fungsikan melakukan gerakan tendangan samsak ke daerah media atau badannya. Nah, sekarang kita mulai tutorial saja. Di saat akan melangkahkan kaki kiri, putarlah ya kurang lebih 90 derajat, dan selanjutnya kaki kanan yang kita gunakan untuk mengeksekusi tendangan ke belakang ini sama sekali tidak boleh ada halangan. Sekarang ini setelah lurus tanpa ada halangan, dan tentu dalam hal ini juga penempatan kaki kiri di saat memutar itu benar-benar tidak menghalangi daripada lajunya kaki kanan ke daerah samsak. Tangan saya tunjukkan. Untuk tendangan ini sasarannya kita bisa gunakan pada ketinggiannya, ada jarak di bawah, jarak di tengah, dan juga jarak di atas, artinya di ketinggian samsak. Setelah demikian baru diarahkan, kita harus mengarahkan kemana, apakah sejajar dengan pusar atau melebihi daripada batas pusar atau setinggi daripada dada kita. Nah, itu tergantung situasi dan kondisi ataupun keinginan niatan melakukan gerakan, arahnya sejak setinggi apa. Sekarang kita langsung saja melihat daripada praktek untuk melakukan putaran, karena kaki kanan yang akan kita gunakan untuk mengeksekusi atau melakukan tendangan tentu saja kaki kiri. Perhatikan sekali lagi teman-teman, di saat kaki kanan akan full melakukan gerakan ke daerah badan samsak, maka yang penting dan sangat-sangat diperhatikan itu adalah posisi tapak kaki kiri. Jadi posisinya tidak boleh goyah, artinya tapak kaki kiri sebenarnya menyentuh di daerah tanah, bukan menjinjit lagi. Di saat kita akan melakukan langkah pertama baru menjinjit setelah melakukan gerakan. Nah, itu ketika saya menjinjit itulah tadi, jadi posisi akan terdorong, posisi juga tidak akan kuat pertahannya, karena samsak yang datang ke daerah posisi pertahanan kita itu dia mengandung tenaga. Ini masih menjinjit kaki. Nah, setelah itu eksekusinya full ke daerah badan samsak, perhatikan bahwa tapak kaki kiri itu akan sepenuhnya menyentuh. Nah, sekarang catatannya dengan gerak-gerakan yang telah saya lakukan, beberapa peragaan tersebut kita lewati, kita simpulkan. Pertama, kaki kiri itu penempatannya harus tepat, karena saat menuju ke daerah depan dia akan melakukan putaran. Putaran ini tidak boleh menghalangi daripada saat kita akan melakukan gerakan full ke daerah badan samsak dengan kaki kanan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kaki kiri kita putar ke sudut 60 derajat, itu sama sekali posisinya tidak boleh menghalangi daripada kedatangan kaki kanan yang akan kita gunakan gerakan melaju ke daerah samsak. Nah, ini kita putar secara pelan-pelan ketika melakukan putaran. Bisa memang sengajakan untuk putaran videonya pelan, tetapi ketika sudah setelah memutar tidak ada halangan daripada kaki kanan menuju ke daerah badan samsak, baru sepenuhnya dengan konsentrasi full tanpa ada keraguan, ditambah dengan power yang kita inginkan, yaitu meluruskan ke daerah badan samsak. Nah, sekarang saya lepas dari narasi tadi karena poinnya saya anggap seperti itu. Tentu satu lagi yang ketiga adalah untuk mendapatkan tenaga yang maksimal, power ataupun tenaga
kelentingan, keserasian otot-otot kita berpacu menjadi satu kesatuan dari bawah, yaitu otot kaki, otot betis, otot lutut, otot paha, pinggang, pinggul, itu menjadi satu kesatuan. Karena pinggang pinggul juga memegang peran yang sangat-sangat penting, tidak boleh diabaikan. Apa yang saya sampaikan tadi dengan narasi awalnya, bahwasanya tanpa kaki memutar tidak boleh menghalangi kanan melaju ke belakang. Kedua, tanpa kaki harus menyentuh ke tanah. Dan yang paling penting lagi adalah pinggang pinggul tersebut memberikan andil yang luar biasa penting terhadap kelajuan ataupun kekuatan tenaga yang kita sampaikan ke gerakan samsa. Untuk lepas dulu, untuk teman-teman berolahraga di usia lanjut menggunakan media samsa, tentu berkali-kali saya katakan pada video dan juga di channel yang sangat sederhana ini, kita harus mempunyai suatu metode ataupun komitmen. Sama sekali menurut pengalaman saya, kita tidak boleh terburu-buru berada di samsa. Karena kalau kita terburu-buru atau boleh saya katakan maaf saja emosi, samsa tersebut dia akan terasa apalah bahasanya, dia tidak akan sakit, dia tidak akan merasa payah, dia akan tidak merasa tersakiti dan sebagainya, malah dia senang dipukul. Begitulah prinsip saya. Nah, untuk itu karena samsa setelah kita lakukan gerakan baik dengan pukulan ataupun tendangan, otomatis dia akan menjauh dari pertahanan kita. Di saat dia datang ke daerah pertahanan, setelah kita pukul apa yang saya sampaikan tadi itu, dia akan mengandung tenaga, dia membawa tenaga dengan ayun tersebut. Nah, kalau kita tidak mempunyai metode ataupun cara berolahraga menggunakan media samsa, apalagi berkata di usia lanjut, itu otomatis kita akan terburu-buru mendatangi samsa, memukul, menendang, melakukan jurus, terkadang juga ngawur. Nah, hal-hal seperti inilah yang membuat kita terkadang posisi tangan atau pleset ataupun posisi kaki tidak tepat. Dan tentunya kalau udah posisi tangan dan kaki tidak tepat, itu otomatis konsentrasi fokus kita untuk bergerak menuju ke samsa itu adalah kurang tenang ataupun tidak fokus. Ini yang menyebabkan keseringan terjadi, sehingga kepayahan tenaga akan terbuang, termasuk juga emosional yang tidak terkontrol itu berlebihan. Karena saya pikir ketika samsa dia datang terus dipukul terus, kita kan kehabisan tenaga. Karena sebab jujur saja, kalau kita berada di tempat samsa dengan durasi waktu setengah menit, dia sudah cukup payah lagi menghadapi samsa, karena dia dipukul datang, habis dipukul datang, di tengah apapun dia akan datang ke darah kita. Sepertinya dikatakan kalau orang Bali bilang itu babi buta, dia habis dipukul dia datang, habis tenang dia datang. Nah, kalau kita temani dia terus dengan cara begini, otomatis kita akan merasa napas cepat habis, artinya cepat payah. Untuk itu sekali lagi pakemnya berolahraga dan lanjut menggunakan media samsa, kita harus mempunyai suatu cara atau akal dengan cara beristirahat seperti sekarang ini. Ini adalah waktunya istirahat, teman-teman. Jadi biarkan samsa mengayun sekian kali, apakah 2 kali, 3 kali ataupun 4 kali, terserahlah. Yang penting kita istirahat dengan menggunakan samsa. Jangan sekali-kali begitu merasa agak capek langsung duduk dan sebagainya, itu otot kita akan tersenat-senat elastisitas. Berolahraga menggunakan media samsa otomatis mengkombinasikan semua otot yang ada, baik itu dari tapak kaki, betis, pinggang, pinggul, dada, leher, serta yang lainnya. Dengan demikian metodenya adalah salah satu caranya seperti apa yang saya sampaikan tadi. Ketika merasa sudah sedikit payah, biarkan samsa mengayun 2 atau 3 kali. Akhirnya kita atur napas, perbaikan busana kita, baik itu saya sendiri menggunakan rambut panjang. Dengan cara demikian akhirnya kita perbaikan rambut, mungkin perbaikan celana dan sebagainya. Seperti itulah metodenya. Nah, untuk kali ini maaf teman-teman, mungkin secara tampilan kurang bagus. Kebanyakan saya memegang rambut ya, karena kemarin habis keramas sehingga rambut kelihatannya kering, agak terurai dia. Nah, kembali lagi fokus ke ini teman-teman. Jadi ketika merasa sudah tenaga agak pulih dan sebagainya, silakan lakukan gerakan baik dengan menendang, baik dengan memukul dan sebagainya. Karena tapi apa yang saya sampaikan tadi begitu sekarang ini saya sudah cukup lumayan. Jadi saya memegang tangan, keringatan itu sudah mulai akan keluar dari tubuh saya. Nah teman-teman, ini dengan durasi waktu kurang lebih 7 menit. Kalau di HP saya ukur sekarang sudah 8 menit 43, namun karena ada beberapa istirahat, termasuk juga ada jeda yang saya bawakan, akhirnya saya anggap saja dengan 7 menit melakukan gerakan tendangan samsa dengan metode gaya cara tadi
sudah cukup membuat cukup panas. Ini maaf teman-teman, saya kembali membuka baju yang tujuannya tidak lain hanya memvisualisasikan bahwasannya berolahraga dengan menggunakan media samsak dengan cara teknik metode apa yang saya sampaikan di depan tadi sudah cukup membuat suhu tubuh saya menjadi panas. Tentu dengan adanya suhu tubuh panas kita berharap berkeringat. Begitulah seninya saya lihat. Jadi menjadi suatu kesenangan bagi saya berolahraga samsak dengan metode dengan cara yang tadi, tidak tergesa-gesa, tidak emosi menghadapi samsak, tidak selalu harus ketika dia datang kita lakukan pukul dan sebagainya. Nah sekarang mumpung saya sekalian udah buka baju, saya coba aja masih ada sisa napas yang cukup kita gunakan untuk bergerak. Saya tidak menggunakan busana, maaf teman-teman, jadi bukan bermaksud apa-apa, untuk memvisualisasikan saja bahwa bergerak dengan menggunakan media samsak walaupun dengan cara yang santai, dengan cara tidak terburu-buru, tidak terkesan emosional dan sebagainya. Ini biasanya yang membuat kita bagi tangan terpleset, juga kaki keseliu dan sebagainya, itu adalah ketidakhati-hatian kita atau metode atau cara yang kita gunakan untuk melakukan gerakan memukul, menendang ke dalam samsak itu dengan secara emosional. Contohnya adalah ketika kita melakukan gerakan pukulan ke samsak, otomatis saat kita melakukan memukul, otomatis gerakan ke depan samsak dia akan menjauhi daripada posisi kita. Nah ini yang bahaya sekarang, ketika ada datang ke daerah pertahanan, otomatis dia membawa tenaga. Nah kalau begitu dia membawa tenaga dengan persiapan kita secara emosional dan ada perhitungan, langsung kita melakukan gerakan pukulan tanpa benar-benar fokus, akhirnya itulah yang membuat terkadang terpleset, keseliu dan sebagainya, termasuk juga kaki. Nah maka dari itu perlu sekali lagi teman-teman diperhatikan, tidak usah terlalu emosi ataupun terburu-buru melakukan gerakan samsak. Nah, sekian dulu teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Ini saya perlihatkan setelah saya ganti celana, dan cukup suhu tubuh akan mengeluarkan keringat. Terima kasih, sampai berjumpa.